Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Majalisus Saniyah Syarah Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah sampai di majelis yang ke-24, hadis ke-24. Qala al-musannif wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Al-majlisur rabi'u wal ashruna fil hadisir rabi'i wal ashrina. Barulah majelis yang ke-24 itu pada membahas hadis yang ke-24. Alhamdulillahilladzi nataqat biwahdaniyatihi ajaibu masnu'atih. Bermula segala puji itu bagi Allah, Allah yang berbicara tentang keesaannya oleh keajaiban-keajaiban ciptaannya yang yang diciptakan. Artinya hasil ciptaan Allah menunjukkan tentang keesaan Allah. Wa atbaqat ala sama daniyatihi gharaibu muqtada'atihi. Segala puji bagi Allah yang atbaqat atau kepada natokat yang sepakat atas kesamadiahannya Allah. Samadiyah artinya Allah tempat bergantung segalanya. Yang semangat, yang sepakat atas samadiyahnya Allah gharaibu muqtada'atihi oleh yang ajaib-ajaib dari hasil ciptaannya Allah. Jadi gharaib ini yang susah dicerna oleh akal, gairu ma'qul ya. Artinya hasil ciptaan Allah juga menunjukkan bahwa memang Allah tempat bergantung segalanya. Karena alam raya itu nggak mungkin ada dengan sendirinya. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Aku bersyahadah bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada yang disembah kecuali Allah. Wahdahu sendirinya Allah. La syarikalah tidak ada sekutu baginya Allah. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hambanya Allah dan rasulnya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurah kepada Nabi wasallama dan kesejahteraan dari Allah. Wazadahu fadlan wa syarafa. Dan semoga menambah oleh Allah kepada Nabi akan keutamaan dan kemuliaan ladaihi pada sisinya Allah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dan juga kepada keluarganya Nabi, pada sahabat-sahabatnya Nabi ajma'in semuanya. Amin. Allahumma amin. An Abi Zarrin radhiyallahu anhu, dari Abi Zar radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fima yarwihi an rabbihi. Ini tadi kita takdirkan ya. Diriwayatkan dari Abi Zar dari Nabi. Pada apa diriwayatkan? Fima yarwihi. Pada hadis yang meriwayatkan ianya Nabi akannya akannya hadis an rabbihi dari Rabbnya Nabi. Maknanya ini hadis kudusi. Annahu qala, bahwa sungguhnya Nabi itu, atau bahwa sungguhnya Allah, bahwa sungguhnya Rabb, bahwa sungguhnya Allah itu qala, Allah berfirman. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Jadi ya ibadi kita baca boleh bisukun ya, atau ya ibadiyah juga boleh. Karena ya mutakalim itu boleh dua kita baca. Kitabi sukun, kitabiyah juga boleh. Apa Allah berfirman? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku telah mengharamkan akan kedzaliman atas diriku. Mana Allah mengharamkan kedzaliman kepada dirinya, Allah tidak akan berbuat zalim. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan akannya kezaliman di antara kamu akan yang diharamkan. Kitab Majalisus Saniyah. Jadi Allah mengharamkan kezaliman kepada dirinya, Allah jadikan kezaliman itu juga haram kepada kita para hamba Allah. Fala tadzalam,
Jadi tadha kita baca bitasydid juga boleh. Asalnya tatadzalamu, tatadzalamu. Nah, terjadi idgham atau biasa aja dzalama yudzalimu fala tudzalimu ya ibadi. Maka janganlah kalian saling mendolimi wahai hamba-hambaku. Kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Bermula setiap kamu itu yang tersesat, kecuali yang tidak tersesat man hadaituhu. Orang-orang yang aku beri petunjuk akan dia. Fastahduni, maka minta petunjuk olehmu kepadaku. Ahdikum, niscaya aku beri petunjuk kepada kamu. Nah, ahdi majzum dengan jawab fastahdu, jawab apa? Semua kamu tersesat kecuali orang yang aku beri petunjuk, fastahduni. Nah, maka minta petunjuk olehmu kepadaku, niscaya aku tunjuki akan kamu. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu. Bermula semua kamu itu lapar, kecuali orang-orang yang aku beri makan akan dia. Fastat'imuni ut'imkum. Maka minta makan olehmu kepada aku, niscaya aku memberi kamu makan. Insyaallah, semua harus kita minta kepada Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, kullukum arin illa man kasautuhu. Bermula semua kamu itu telanjang, kecuali orang-orang yang aku beri pakaian akan dia. Fastaksuni kasa yaksu. Fastaksuni aksukum. Maka minta pakaian olehmu kepadaku, niscaya aku beri kamu pakaian. Ya ibadi, nanti syarahnya ini makna dulu. Karena syarah ada di bawah ya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una khata'a yakhta'u takhta'u. Innakum takhta'una bil-laili wan nahari. Sesungguhnya kalian itu kalian berbuat salah di malam hari dan di siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan bermula aku itu aku ampuni akan dosa-dosa seluruhnya dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka minta ampun olehmu kepadaku, niscaya aku ampuni untuk. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri fatadurruni. Sesungguhnya kamu itu kamu tidak akan sampai kepada memudaratkanku. Fatadurruni, maka engkau memudaratkan akan aku. Gak bisa engkau membahayakanku. Walan tablughu naf'i fatamfa'uni. Dan engkau tidak akan sampai akan manfaatku, maka engkau memberi manfaat kepadaku. Artinya engkau tidak bisa memberi manfaat kepadaku, tidak pula bisa memudaratkanku. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Wahai hamba-hambaku, jikalau sesungguhnya yang awal dari kamu dan yang terakhir dari kamu, maksudnya semua umat manusia, wa insakum insannya dari kamu, wa jinnakum jin dari kamu, kanu ala atqa qalbi wahidin minkum. Itu adalah mereka semua di atas paling takwanya hati seseorang dari kamu, madzada dzalika fi mulki. Niscaya tidak menambah oleh demikian semua dalam kerajaanku syai'an akan sesuatu. Andaikan semua makhluk Allah ya, dari zaman Nabi Adam sampai akhir dunia semuanya soleh, semua jin soleh, semua manusia soleh. Ya, tetap tidak akan menambah untuk Allah apapun. Allah tetap Allah. Ya ibadi, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum. Nah, wahai hambaku, andaikan bahwa sungguh yang pertama dari kamu dan yang terakhir dari kamu, manusianya kamu, jinnya kamu itu, adalah mereka semua itu di atas paling jahatnya hati laki-laki yang satu dari kamu, niscaya. Manaka sozalik, niscaya tidak mengurangi oleh demikian, nakasa tadi, niscaya tidak mengurangi oleh demikian dalam kerajaanku syai'an akan sesuatu. Semua jahat di bumi, nggak ada yang soleh. Allah tetap Allah. Artinya ketaatan kita untuk kita, kesalahan kita juga. Artinya ketika kita berbuat salah berarti kita menzalimi diri sendiri nanti.
Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum. Jikalau bahwa sungguh yang pertama dari kamu dan yang terakhir dari kamu, wa insakum, manusianya kamu, wa jinnakum, jinnya dari kamu, itu qamu fi sa'idin wahidin. Itu berdirilah mereka semua dalam satu tempat, sa'idin wahidin, dalam dataran yang satu. Sa'id tempat datar, bukan, kita majelis susaniyah. Fasa'aluni, maka mereka semua meminta kepadaku. Fa'ataituhu kulla wahidin mas'alatahu. Maka aku berikan akan setiap orang tadi akan permintaannya. Mana kasih? Nah ini jawab lau. Andaikan semua berdiri di satu tempat meminta semuanya kepada Allah, kemudian Allah penuhi semua permintaannya, mana kosa zalika mimma indi. Niscaya tidak mengurangi oleh demikian dari apapun. Maknanya akan apapun yang ada padaku, yang ada di sisiku. Illa kama yang kusul makhitu. Ida udkhilal bahro. Ini tambah abdah ini. Ida udkhilal bahro. Kecuali sebagaimana mengurangi oleh jarum apabila dimasukkan akan dianya jarum ke dalam laut. Nah, jarum kita masukkan ke dalam laut, kita angkat. Nggak ada air yang menempel ya. Hanya basah begitu. Ini ungkapan nggak ada. Artinya apapun yang Allah berikan kepada kita itu tidak mengurangi apa-apa yang ada di sisi Allah. Karena sesudah Allah beri pun masih milik Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innama hi a'malukum uhsiha lakum. Hanya saja bermula dianya. Semua itu amal-amal kamu. Uhsiha, aku hitung akannya amalan untukmu. Summa wafiha, kemudian aku sempurnakan akannya amalan untukmu. Artinya apa yang kita lakukan sebenarnya nanti akan Allah kembalikan kepada kita semuanya. Syarahnya di bawah. Faman wajada khairan falyahmidillah. Maka barang siapa yang mendapati ia akan kebaikan, maka hendak memuji ia akan Allah. Waman wajada. Waman wajada. Mana? Waman wajada ghaira zalika fala yalumanna illa nafsa. Maka barang siapa yang mendapati ia akan selain demikian, fala yalumanna. Maka jangan mencela ia, lanahi fala yalumanna, maka jangan mencela ia illa nafsahu, kecuali akan dirinya. Rawahu Muslim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Muslim. Nah, ini baru selesai tentang hadis. Baru nanti syarah. Ayo dibagi ke teman-teman yang mungkin ada yang mau memaknain ya, yang baru belajar khususnya bagi live. Kita lanjutkan. I'lamu ikhwani waffaqani Allah wa iyyakum li ta'ati. Ketahui olehmu wahai semua saudaraku, waffaqani ya. Semoga memberi taufik kepadaku oleh Allah wa iyyakum dan akan kamu taufik li ta'atihi untuk taatnya Allah. Akan apa yang perlu engkau ketahui? Anna hadzal haditsa minal ahadisil qudsiyati. Oh, sungguh ini hadis itu sebahagian dari hadis-hadis kudusi. Wahwa hadisun azim rabbaniyun. Wahwa hadisun azimun rabbaniyun. Mustamilun ala fawaida azimatin. Fi usulid dini wa furu'ihi wa adabihi. Maka bermula ini hadis itu hadisun azim. Hadis yang agung. Rabbaniyun. Hadis yang dinisbatkan kepada Tuhan. Rabbaniyun nah, kepada hadis. Hadisun azimun, hadis yang agung, hadis Rabbaniyun, hadis yang berkaitan dengan Allah, hadis yang dinisbatkan kepada Allah, hadis kudus, hadis dari Allah. Mustamilun, taat kepada hadis, hadis yang mencakupi ia ala fawaida, atas faedah-faedah azimatin yang agung. Faedah-faedah yang agung fi usuluddini dalam usuluddin wa furu'ihi dan furu'-furu'nya din
Hadis yang mencakupi dalam asal-asal agama akidah, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya agama tentang fikih nanti, wa adabihi dan adab-adabnya agama, wa lataifil qulubi dan kehalusan-kehalusan hati. Maknanya ini juga mencakupi tentang urusan hati akhlak. Kitab Majalis Susaniyah. Qala al-Imam An-Nawawi fi azkari. Berkatalah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab azkarnya Imam Nawawi rahimahullah, apa kata beliau? Inna Aba Idrisa ra, ini kebalik, ini mestinya alif di depan ra. Rawihi. Di kitab yang lain yang tulisannya kurang terang, di sini tulisannya rawihi sempak ya. Berkata oleh Imam Nawawi dalam azkarnya Imam Nawawi, Inna Aba Idrisa, sesungguhnya Abu Idris. Siapa Abu Idris? Arawihi, pakai isim fa'il, pakai dhamir, yang meriwayatkan ini hadis. An Abizar, dari Abizar itu kana. Nah, ini karena khobar inna. Sungguhnya Abu Idris, siapa Abu Idris? Perawi ini hadis dari Abizar, itu kana. Idza haddasa bihi jasa ala rukbataihi. Itu ada ianya Abu Idris, idza haddasa, bila menceritakan hadis ia dengan ini hadis, itu jasa. Niscaya jawab idza. Itu ada ianya Abu Idris apabila menghadis ia dengan ini hadis, niscaya jasa. Jasa yajisu. Niscaya berlutut ia ala rukbataihi, atas dua lututnya. Beliau setiap mengabarkan hadis ini kepada teman-temannya, beliau selalu berlutut. Ya. Kenapa? Ta'ziman lahu. Karena mengagungkan baginya hadis, wa ijlalan dan mulia. Ini luar biasa hadis. Hmm. Mau saya sematkan nama kitab nggak bisa. Qauluhu ya ibadi. Jam'un li abdin. Bermula ucapan Nabi dalam hadis. Tadi ya ibadi, jam'un li abdin. Dianya ibadi itu jamak bagi abdin ya. Yatanawalul ahrara wal ariqa'a minaz zukuri wal inasi ijma'an. Mencakupi ianya abdin ini atau ianya ibadi akan orang-orang yang merdeka, wal ariqa dan orang-orang budak, minaz zukuri baik dari laki-laki dan perempuan nisbahnya. Artinya ibadi ya. Wahai hamba-hambaku, hamba itu semua. Hamba laki-laki, hamba perempuan, manusia laki-laki, manusia perempuan, yang budak ataupun yang merdeka masuk semua dalam kata ibadi. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq. Ya. Berkatalah oleh Abu Ali Ad-Daqqaq. Daqqaq, Daqqaqu kita nak kepada Abu. Apa kata Abu Ali? Laisa lil mu'mini sifatun asyrafu wala atammu minal ubudiyyah. Tidak ada bagi seorang yang beriman itu sifat yang lebih mulia dan tidak pula yang lebih sempurna dari ubudiyah, kehambaan. Maknanya sifat hamba yang paling bagus ya kita menyatakan diri sebagai hamba. Bahkan dalam kajian kitab tauhid kita mengakui Allah sebagai Tuhan kita mengakui kita sebagai hamba Allah, dan kita sebagai hamba Allah itu harus sering kita sebut-sebut dalam kehidupan sehari-hari. Biar kita benar-benar merasakan bahwa kita hamba Allah agar jadi orang yang patuh kepada Allah. Jangan sampai jadi hamba selain Allah. Nggak bisa dibagi link sedang ngaji Ustaz. Kitab Majalis Susaniyah. Syarah Matan Arba'in. Wakila dan dikatakan orang. Nah ini contoh penggunaan hamba ya dalam syair ini untuk mendukung bahwa sifat hamba terbaik ya abdun. Ya qaumi, wahai kaumku. Ya qaumi qalbi inda asma'i ya'rifuhu sami'u warra'i. Wahai kaumku, bermula hatiku di sisi nama-namaku itu.
mengenal akannya hatiku oleh orang yang mendengar dan oleh orang yang melihat. La tad'uni illa biya abdah. Jangan engkau panggil akan aku kecuali dengan ya abdah. Ini hanya nggak tahu kembali kemana pensyairnya. Fa innahu asyrafu asma'i. Karena bahwa sungguhnya ya abda. Nah itu asyrafu asma'i yang paling mulia dari nama-nama. Artinya beliau pengen membawa dalil bahwa nama yang paling bagus ya Abdul. Sifat hamba yang paling baik. Silakan Ustaz. Wa aqwalul ulama'i fil 'abdi wal 'ubudiyyati katsirat. Dan bermula pendapat-pendapat para ulama pada hamba dan ubudiyah. Maknanya yang berkaitan dengan kata hamba dan ubudiyah, kehambaan, itu kasiratun. Banyak banget. Sudah dibahas oleh para ulama. Wa kullu wahidin takallama bilisanin qalahu an qadri maqamih. Bermula setiap satu dari para ulama ini, bermula tiap satu, bermula setiap seseorang yang berbicara ia atau itu ya, bermula setiap orang itu takallama berbicara ianya setiap orang dengan lisan yang mengatakan ianya lisan. Nah, akannya ala qadri maqamihi di atas sesuai makamnya masing-masing. Kita ulang lagi. Bermula pendapat-pendapat para ulama pada hamba dan kehambaan itu banyak. Bermula setiap yang satu dari kalam para ulama ini itu berbicara ia tiap yang satu dengan lisan yang mengatakan ia dengan bahasa atau dengan bahasa juga boleh yang mengatakan ia akannya bahasa di atas kadar makamnya tiap-tiap. Artinya semua ulama itu berbicara sesuai makam masing-masing ya. Ada yang membahas dari segi kalimatnya, ada yang membahas dari segi tasawufnya mungkin maksudnya. Qala Ibnu Atha'in, berkatalah oleh Ibnu Atha. Nah, ini salah satu pendapat para ulama yang berkaitan dengan abdul. Al-abdul ladzi la milka lahu. Bermula abdul itu orang yang tidak ada kepemilikan bagi dia. La milka lahu yang disebut hamba ya, orang yang enggak ada milik apa-apa. Wa qala Ruwaimu, berkata oleh Ruwaim. Nah, Syekh Ruwaim ini beda lagi. Yatahaqqaqul 'abdu bil 'ubudiyyati idza sallamal qiyada min nafsihi ila rabbih wa tabarra'a min haulihi wa quwwatihi. Berkata oleh Ruwaim, yatahaqqaqul 'abdu. Ah, nyatalah oleh si hamba dengan kehambaan. Makna yatahaqqaqu pastilah oleh si hamba. Ada secara nyata pada diri si hamba. Seorang hamba baru layak dia disebut sebagai bersifat dengan kehambaan ya. Ya tahakkakul abdu nyatalah nyata benarlah oleh si hamba dengan kehambaan idza sallamal qiyada apabila menyerahkan ia akan kepemimpinan dari dirinya ila rabbihi kepada Tuhannya wa tabarra'a min haulih dan melepaskan diri ia dari upayanya wa quwwatihi dan kekuatannya wa alima annal kullalahu dan yakin ya bahwa sungguh semuanya itu miliknya Allah. Nah, itu baru bisa disebut hamba. Hamba baru benar-benar dia bersifat dengan kehambaan ketika semua urusannya diserahkan kepada Allah. Dia berlepas diri dari daya upaya. Jadi itulah beda sifat manusia dengan sifat Allah. Allah disebut Ar-Rahman. Jadi benar-benar hakikat Rahman memang ada pada Allah. Allah disebut Rahim memang benar-benar uh, musamma sesuai dengan nama. Kalau manusia kan beda. Nama kita soleh, kadang orangnya nggak soleh. Nah, nama kita, dia terserah. Nama kita mungkin Syarif, orang mulia. Tapi hakikat kemuliaan nggak ada pada diri kita. Kan? Kalau manusia itu nama tidak menunjukkan kepada musamma. Nah ini, kalau si hamba tadi namanya hamba, baru benar-benar dia memiliki musamma kehambaan ketika dia menyerahkan segala urusannya kepada Allah. Wa ma ahsana ma qila fi hadzal mahalli. Dan alangkah bagus sesuatu yang dikatakan pada ini tempat. Nah ini mata ajub mudah-mudahan ya.
Wa ma ahsana maqila fi hadal mahal. Alangkah indah, alangkah bagus sesuatu yang telah dikatakan pada ini tempat berkenaan dengan kata hamba. Ini saya coba maknain syair ya. Ini belum tentu benar juga. Kuntu qadiman atlubu minhu. Adalah aku dulu. Kuntu qadiman. Adalah aku itu dulu atlubu minhu. Aku meminta dari mereka. Dulu aku suka mengemis kepada manusia. Falamma atanil ilmu wartafa'al jahlu. Maka manakala datang kepadaku oleh ilmu dan terangkatlah oleh kebodohan, kebodohan dariku. Tayakkantu annal abda la tolaban lahu. Aku yakin bahwa sungguh hamba itu enggak ada permintaan baginya hamba. Dulu, dulu ketika aku bodoh, aku suka meminta kepada orang-orang. Ketika aku punya ilmu tentang Allah khususnya, hilanglah kejahilanku. Aku yakin hamba itu nggak ada permintaan baginya hamba. Hamba nggak boleh meminta karena hamba punya Tuhan, Tuhan yang akan mengurus segala urusan hamba. Maksudnya Allah yang akan mengurusnya. Fa'in korabu fadula. Nah, maka jika mendekat oleh mereka fadula. Nah, mana fadula? Fa'in korabu maka jika mendekat mereka manusia, mereka orang-orang ya, mendekat kepadaku fadula. Fadola, niscaya telah memberi karunia ianya Allah. Ini kembali ke Allah. Wa in abadu dan jika menjauhlah mereka manusia dariku, adalah Allah telah berbuat adil. Mudah-mudahan begitu ya. Kalau salah nanti kita udah. Insya Allah ini soalnya foto dengan syair. Wa in adharu lam yadharu ghaira wasfihim. Dan jika menampakkan oleh mereka manusia menampakkan dirinya lam yadharu ghaira wasfihim. Niscaya mereka tidak menampakkan selain sifat mereka sendiri. Wa in sataru fasitru min ajlihim yahlu. Jika mereka menutup, maka bermula tutupan dari karena mereka itu manisnya. Jika manusia menampakkan dirinya, mereka hanya bisa menampakkan ya, sifat mereka. Jika mereka menutup diri, tidak mau berteman dengan saya barangkali. Nah, maka bermula tertutup karena mereka itu manis ya. Lebih kurang begitu maknanya para sahabat semuanya. Ini baru masuk dalam syarah hadis. Qauluhu inni haram tutulma. Bermula sabdanya Nabi tadi ini haram tutulma. Sungguhnya aku mengharamkan akan tudaliman. Ini firman Allah kan dalam hadis qudsi. Huwa wadu'u syai'i fi ghairi mahalli. Dianya zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Letakkan sesuatu bukan pada tempatnya namanya zalim. Allah tidak akan menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Artinya semacam kita diberi nikmat, menempatkan nikmat bukan pada tempat yang dianjurkan Allah. Berarti menzalimi nikmat kan namanya kufur nikmat. Ini haram tutul ma'ala nafsi. Sungguhnya aku telah mengharamkan akan kezaliman kepada diriku. Kenapa Allah mengharamkan kezaliman kepada dirinya? Wadzalika listihalatihi alaihi ta'ala. Bermula demikian itu karena mustahilnya zalim atasnya Allah Ta'ala. Kenapa mustahil? Idh huwa tasarrufu fi hakil ghairi, bi ghairi hakin. Karena bermula dianya zalim itu bertasarruf, melaksanakan sesuatu pada pada hak orang lain, tasarruf pada hak orang lain. Yang disebut zalim bertasarruf, apa namanya tasarruf bahasa Indonesia? Melakukan aksi pada hak orang lain. Ya, Allah kan nggak mungkin karena semua yang ada laut, darat, dan udara semuanya hak Allah, milik Allah semuanya. Jadi nggak ada cara kita menyatakan Allah itu zalim kan? Hanya di sini bermula demikian. Itu karena mustahilnya dolim kepadanya Allah Ta'ala. Huwa, karena dianya dolim itu tasaruf pada hak selainnya dengan tanpa hak. Atau makna kedua, au mujawazatul haddi. Atau dianya dolim itu melampaui batas. Melampaui batas. Wakilahuma muhalun alaihi. Dan berulah tiap-tiap keduanya. Dua makna dolim itu mustahil kepada Allah. Kenapa mustahil? Id la milka wala haqqa li ahadin ma'ahu. Karena tidak ada kepemilikan, tidak ada hak bagi siapapun bersamanya. Artinya
Nggak ada cara untuk menyatakan Allah zalim. Dan bahkan juga Allah mengharamkan kezaliman untuk dirinya. Bal huwallazi khalaqal malikina wa amlakahu. Ya. Bahkan bermula dianya Allah itulah alladzi yang telah menciptakan ia akan segala pemilik dan segala milik-milik mereka. Ya, kan? Tadi zalim kan menggunakan hak orang lain. Kan di dunia ini nggak ada hak orang lain. Bahkan Allah yang menciptakan para pemilik, para raja atau para pemilik apapun bersama kepemilikannya, semuanya ciptaan Allah. Bahkan huwa dianya Allah itu alladzi yang telah menciptakan ia akan para pemilik wa amlakahum dan milik-milik mereka wa tafaddala alaihim biha dan memberi karunia ianya Allah kepada mereka wa haddalahumul hududa dan membatasi ianya Allah bagi mereka akan batasan-batasan wa harrama dan mengharamkan oleh Allah wa halla dan menghalalkan ianya Allah. Kan ini jadi Allah yang menciptakan semuanya, semua orang bersama miliknya. Kemudian Allah memberi karunia untuk diberikan hak milik, kayak pinjaman gitu. Hak milik kita, rumah milik kita, tanah milik kita, padahal kan bukan milik kita, kan hak pakai ya. Kemudian Allah membuat hukum-hukum aturan, kemudian Allah mengharamkan sesuatu, Allah menghalalkan sesuatu. Fala hakima yata'aqqabuhu. Maka tidak ada hakim itu yang bisa menantang ya akannya Allah wala haqqa yatarattabu alaihi dan tidak ada hak yang terjadi ianya hak atasnya Allah. Makna atasnya Allah wajib kepadanya Allah. Tidak ada hak itu yang terjadi ia yang memberatkan Allah. Tidak ada hak yang wajib Allah lakukan. Nah, kecuali Allah mewajibkan kepada dirinya sendiri. Qala ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha la yadlimu miskala dzarrah." Sesungguhnya Allah itu tidak akan mendolimi, akan seberat zarrah pun. Seberat zarrah. Zaman dulu zarrah itu seberat biji sawi. Sekarang ada yang lebih halus lagi kan? Nah, jadi sekecil apapun Allah tidak akan berbuat. Wa ma kana Allah bidhallamin lil abid. Allah tidak akan mendolimi hamba. Qauluhu wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan bermula sabdanya Nabi tadi, wa ja'altuhu aku jadikan akannya kudaliman di antara kamu akan yang diharamkan. Itu maknanya, hakamtu alaikum bitahrimih. Aku hukumkan kepadamu dengan mengharamkannya, dengan haramnya zalim. Allah mengharamkan kita berbuat zalim sesama makhluk Allah. Wa hadza mujma'un alaihi fi kulli millati. Bermula ini haramnya zalim, itu ijma, itu diijmakan di atas ini dalam setiap agama. Agama apapun, agama apapun pasti mengharamkan kezaliman, kan? Artinya melanggar hak-hak orang lain. Itu kan semua agama sepakat. Nah, mana ada agama yang membolehkan membunuh, misalkan merampok, nggak ada. Bermula ini haramnya zalim itu mujma'un alaih. Itu disepakati di atasnya ini dalam setiap agama. Kenapa? Littifaki. Ini kita baca walaupun agak jarang. Littifaki. Littifaki sairil milali. Milali jamak dari millah. Littifaki sairil milali ala mura'ati hifdin nafsi wal ansabi wal a'radi wal uquli wal amwali. Karena sepakat seluruh agama-agama kepada menjaga hak jiwa, kepada memperhatikan keselamatan jiwa, hifdi ya. Liktifaki sairil milah. Karena sepakat semua agama-agama ala mura'ati hifdin nafsi kepada menjaga keselamatan jiwa wal ansabi keselamatan nasab-nasab. Dalam keselamatan jiwa makanya diharamkan membunuh, keselamatan nasab diharamkan berzina nanti kan. Wal a'rodi dan keselamatan kehormatan. Nah, makanya diharamkan mencaci orang lain, menuduh orang lain. Wal uquli dan kepada menjaga keselamatan akal. Nah, di sini nanti timbul makanya haram minum minuman keras. Mungkin nanti ada di depan. Wal amwali karena sepakat seluruh agama kepada menjaga atau memperhatikan terjaganya harta-harta.
Wadzulmu qad yaqa'u fi hadhihi kulliha aw ba'dihha. Dan bermula zalim itu kadang-kadang terjadi ianya zalim pada ini, seluruhnya ini, atau sebahagiannya. Tempat terjadi kezaliman ya ini nih. Kadang-kadang berkaitan dengan jiwa, dengan nasab, dengan kehormatan orang lain, dengan akal, dan dengan harta. Nggak lepas dari hal ini. Biasanya terjadi kezaliman ya berkaitan dengan ini. Wadulmu dan bermula zalim itu qad yaqa'u kadang-kadang terjadi ia fi hadhihi kulliha pada ini seluruhnya ini au ba'dihha atau sebahagiannya. Wa a'lahu syirku dan bermula paling tingginya zalim itu syirik. Nah, syirik itu kezaliman yang paling besar. Dalilnya apa? Qala ta'ala. Berkata oleh Allah Ta'ala, inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Nah, kezaliman yang besar, menzalimi diri sendiri, ingkar kepada Allah. Wahwal muradu bidzulmi fi aksaril ayati. Dan bermula dianya syirik, itulah yang dimaksud dengan zalim dalam kebanyakan ayat. Ketika kita baca Quran ketemu kata zalim, itu sering bermakna di situ syirik. Contoh misalkan, Allah Ta'ala berkata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wal kafiruna humul zalimun dan bermula orang kafir itu benar-benar mereka itu orang yang zalim. Maknanya, nah itulah orang kafir itu orang yang zalim. Ya, jadi zalim itu kufur, kekufuran atau kesyirikan. Itu zalim yang paling besar. Summa talihil ma'asi ala ikhtilafi anwa'iha. Kemudian mengiringi akannya syirik oleh maksiat-maksiat di atas berbeda macam-macamnya maksiat. Jadi kezaliman yang paling besar syirik. Kemudian sesudah syirik apalagi maksiat-maksiat lain dengan segala macamnya yang akan beliau jelaskan ke depan. Silakan. Darman, ya. Rawah Syekhani telah meriwayatkan oleh Syekhani dua syekh Imam Bukhari Imam Muslim. Adzulmu dzulmatun yaumal qiyamah. Bermula kezaliman itu kegelapan pada hari kiamat. Ya, kalau kita berbuat zalim di dunia, itu akan berubah menjadi kegelapan di hari kiamat. Hati-hati kita menzalimi orang lain atau menzalimi diri sendiri. Warawa aydan dan meriwayatkan oleh keduanya dua syekh juga. Innallaha ta'ala la yumliya lidzalimi hatta idza akhazahu lam yuflithu. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu la yumliya, sungguh memberi tempo ianya Allah bagi orang zalim. Hingga apabila mengambil ianya Allah akannya orang zalim, niscaya tidak akan melepas ianya Allah akannya orang zalim. Ada kadang-kadang kita berpikir kan, kenapa orang-orang Islam misalkan dizalimi, tapi Allah tidak menyiksa yang menzaliminya. Atau ketika kita menzalimi orang lain, kenapa enggak dihukum oleh Allah ini? Hadis sahih. Sesungguhnya Allah kadang memberi tempo bagi orang yang zalim. Allah tidak menghukum dulu, Allah biarkan. Biar tambah larut dalam kedolimannya, istidraj. Hatta idza akhadahu. Hingga ketika Allah menghukumnya nanti atau menangkapnya, mengambilnya, Allah tidak akan melepasnya lagi. Karena banyaknya kedoliman yang dilakukan oleh hamba tersebut. Yuflit, lam yuflit. Summa karo'a. Kemudian membaca ianya Nabi. Ini kan hadis Nabi tadi. Kemudian Nabi membaca. Wa kadzalika akhaza rabbuka idza wa kadzalika akhaza rabbuka idza akhadzal qura wa hiya dhalimatun. Inna akhzahu alimun syadid. Mudah-mudahan ini ayat ya. Enggak tahu surat apa ini, coba dicek. Demikianlah akhaza rabbuka mengambil oleh Tuhan. Idza akhadzal qura apabila mengambilnya Allah akan desa-desa, akan pulau-pulau. Wahiyya zalimatun padahal pulau itu yang zalim. Inna akhzahu alimun syadid. Sesungguhnya mengambilnya Allah atau kita artikan sesungguhnya siksanya Allah itu alimun syadid, itu pedih-pedih, pedih-pedih yang sangat. Jadi mana akhadha mengambil itu Allah siksa. Nah, insya Allah hari juga ini.
Warawaya ayat. Dan meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim juga, mangkanat fihi matlamatun li akhihi falyastahlilhu minha. Barang siapa yang adalah padanya seseorang itu kedaliman untuk saudaranya. Kita berbuat zalim untuk saudara kita. Semacam kita ngambil barang orang lain atau kita pernah menggosip dia. Mangkanat fihi matlamatun li akhihi. Barang siapa yang adalah pada dia itu kedaliman untuk saudaranya, falyastahlilhu, maka hendak minta halal ia akannya saudara darinya madlama. Sebelum meninggal segera minta dihalalkan. Berapa? Fa innahu laisa sama dinarun wala dirhamun. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak ada di sana. Falaisa sama di sana di akhirat. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu laisa sama, tidak ada di sana. Itu dinar, tidak pula dirham. Di akhirat nggak bisa lagi kita bayar pakai uang. Ya. Maka hendak minta halal ya akannya saudara darinya kezaliman. Fa innahu karena sungguh hal dan sya'an itu tidak ada di sana itu dinar. Uang emas tidak pula uang dirham. Min qabli ayyu khazali akhihi min hasanatihi. Dari sebelum bahwa diambilkan untuk saudaranya dari kebaikan-kebaikannya. Kan begitu sering kita dengar kan? Di akhirat kita bayar hutang pakai kebaikan. Kalau kita pernah menyakiti orang lain atau pernah memfitnah orang lain di akhirat atau pernah ngambil hak orang lain, bayarnya bukan pakai duit, pakai kebaikan kita. Fa illam takun lahu hasanatun ukhiza min sayyiati akhihi wa turihat alaihi. Dan fa illam takun, maka jika tidak adalah baginya itu kebaikan, ukhiza niscaya diambilkan dari keburukan-keburukan temannya, wa turihat dan dicampakkan akan dianya keburukan ke atasnya. Habis kebaikan kita untuk membayar hutang kita di akhirat. Untuk bayar kesalahan-kesalahan kita kan yang berkaitan dengan hak hamba. Nah, kalau udah habis kebaikan kita, giliran kesalahan saudara kita itu disematkan kepada kita. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Ittaqu da'watal mazlum fa innaha mustajabatun." Mustajabatun. Takuti olehmu akan doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya doa orang terzalimi itu dikabul. Nah, insya Allah kita ngaji hari ini sekitar sejam 10 menit. Ini sudah 47 menit. Hikayatun. Nah, ini ada satu hikayah nih. Cerita. Hadihi hikayatun. Ini satu cerita. Ghara ba'dul muluki ala qaryatin. Ghara ini maknanya zahaba. Pergilah oleh sebahagian raja-raja ala qaryatin kepada satu pulau atau kepada satu desa. Fanahabaha, maka merampok ianya sebahagian raja akannya desa. Dan sebahagian raja jahat pergi ke satu desa, dia merampoknya. Nahaba, merampok ia akannya matannya. Karangan Imam Nawawi kalau syarahnya bukan. Syekh Syekh Al-Fashani. Pergilah oleh sebahagian raja-raja kepada satu pulau, satu desa, fanahabah, maka merampok ia akannya karya. Wa akhadha amwala ahliha, dan mengambil ianya raja akan harta-harta penduduknya desa. Wa mawasiyahum, wa mawasiyahum, wa dawabahum. Maka mengambil oleh raja tadi akan hewan-hewan mereka, mawasi binatang ternak ya. Wa dawabahum, dan akan dabbah-dabbah mereka. Dabbah sebenarnya umum, cuma sering kepada hewan yang dijadikan kendaraan disebut dabbah ya. Maka mengambil ianya raja tadi akan harta-harta penduduknya desa. Wa mawasiyahum, dan binatang ternak mereka. Wa dawabahum, dan kendaraan-kendaraan mereka, hewan-hewan tunggangan mereka. Wa fataka fihim, dan membunuh ia pada mereka, mereka penduduk. Fataka ini membunuh secara keji. Semacam menyiksa, namanya fataka. Nah, mirip-mirip mutilasi. Dibunuh bukan dengan saling berhadapan perang, bukan. Dibunuh apa namanya? Kayak diikat, misalkan disiksa ya, fataka. Maka membunuh ia pada mereka.
Fakharajat ajuzun min ba'did duari. Maka keluarlah oleh seorang perempuan tua. Ajuz perempuan tua. Kita tahu ini untuk laki-laki boleh, untuk perempuan boleh sebenarnya ya. Tapi karena kharajat berarti ini nenek nih. Fakharajat ajuzun min ba'did duari. Maka keluarlah oleh seorang nenek dari sebahagian rumah-rumah. Duar jamak dari dar. Fanadharat ilaihi, maka melihat oleh nenek tadi kepada raja. Waqalat, dan berkata ianya nenek, ya wailak min dayyan yaumiddin. Ya wailak, wahai celaka kamu, min dayyani. Dayyani nama Allah nih. Dayyani maknanya hakim atau qadhi ya. Celaka, wahai celaka engkau dari qadhi atau dari qadhi hari kiamat, hari akhirat. Apakah engkau enggak takut dari qadhi yang benar-benar adil, seorang hakim yang benar-benar adil di hari akhirat nanti? Idzan syaqqat sama'un an sama'in, apabila terbelahlah oleh langit dari langit, wa baradzar rabbu li faslil qada'i, dan tampaklah oleh Tuhan untuk memutuskan hukum. Nah, ini nenek tadi mengingatkan, celaka engkau dari hakim yang paling bijak pada hari kiamat. Ketika langit terbelah, ketika muncul Tuhan untuk memutuskan hukum, menerapkan keadilan. Faqala laha, maka berkata ianya raja baginya nenek tadi, ya ajuzu, wahai nenek, amma sami'ta fil Qur'ani, apakah engkau tidak mendengar dalam Quran, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsadaha, afsaduha. Ini mudah-mudahan ada waw ini karena muluk jamaah ya. Kayaknya dalam Quran afsaduha, kayak ini surat surat apa namanya yang mengisahkan tentang Nabi Sulaiman. Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu 'izzata ahliha adillatan. Benar, pakai waw. Sesungguhnya raja-raja apabila masuk mereka ke dalam satu desa, bisa merusak oleh mereka akannya desa, dan mereka menjadikan a'izzata ahliha, mereka menjadikan akan orang-orang mulia dari penduduknya desa adillatan, akan yang hina. Jadi raja ini sok membela diri kan? Ternyata dia paham Quran juga. Wahai nenek, apakah engkau tidak mendengar dalam Quran Allah menyatakan, begitu raja-raja masuk kampung, maka kampung itu akan dirusak, orang mulia akan dihinakan. Ya, apa kata nenek ini? Nenek ini juga keren. Faqalat lahu, maka berkata oleh nenek tadi baginya si raja, ya haza, wahai ini, anasital ayatal ukhra allati ba'daha fis surati. Anasital ayatal ukhra. Apakah engkau lupa akan ayat yang lain? Ayat yang ba'daha, yang sesudahnya ayat tadi, fis surati, dalam surat yang sama. Nah, apa bunyi ayatnya? Fatilka buyutuhum khawiyatun bima dhalam. Maka bermula demikian itulah rumah-rumah mereka. Atau fatilka buyutuhum. Maka bermula demikian. Demikian apa? Rumah-rumah mereka itu khawiyatun. Khabarnya itu yang hancur. Bima dhalamu, dengan sebab kezaliman mereka. Artinya menurut ayat ini, pelaku kezaliman akan dihancurkan. Rumah-rumah mereka yang itu hancur dengan sebab kezaliman mereka. Kamu sudah berbuat zalim, kamu bakal hancur. Lebih kurang begitu kan? Faqalal maliku, maka berkatalah oleh raja tadi, ruddu alaihim jami'a ma lahum. Ini dia, raja bilang ke anak buahnya, ruddu, kembalikan olehmu kepada mereka jami'a ma lahum, akan semua jami'a malihim, harta ini ya. Mudah-mudahan ini bukan malahum, malihim aja. Ruddu alaihim jami'a malihim, kembalikan olehmu kepada mereka akan semua harta-harta mereka. Farudduhu, maka mengembalikan oleh mereka akannya harta. Akhirnya raja itu sadar, rampokannya dibalikin. Cuma masalahnya ada beberapa orang yang sudah dibunuh. Sumakola, kemudian raja itu berkata, ya ajuzu, wahai nenek, kaifal khalasu, bagaimana itu cara cara selamat? Kaifal khalas, bagaimana itu cara selamat, cara bertaubat? Qalat, berkata oleh nenek, la taqnat, la taqnat ya. Taqnatu, taqnat. Janganlah engkau berputus asa. Wa huwa alladzi yaqbalu taubata an ibadih. Dianya Allah itulah alladzi yang mengabulkan, ia akan taubat dari hamba-hambanya. Nah, jadi akhirnya
Ini raja sadar ya. Insya Allah. Lanjut. Dek, ada kopi ya. Hmm, Insya Allah bagus banget nih. Muhimmatun. Nah ini hadhihi muhimmatun. Ini satu hal yang penting. I'lam annal imana wal ibadata la yatimul maqsudu minhuma illa bisalamatil anfusi wal uquli wal amwali allati hiyal qiwam. Hiyal qiwam. Ketahui olehmu bahwa sungguh iman dan ibadah itu tidak akan sempurnalah oleh maksud dari keduanya kecuali dengan selamat jiwa-jiwa wal uquli dan selamatnya akal-akal dan selamatnya harta-harta yang yang dianya semua itu al-qiwam. Qiwam itu jamak dari kawim, penegak ya. Untuk tegaknya dunia harus ada manusianya, manusia harus sehat akalnya dan ada harta juga kan. Ketahui olehmu bahwa sungguh iman dan ibadah itu tidak akan sempurna oleh maksud dari keduanya. Ya. Kecuali dengan selamatnya jiwa-jiwa, selamatnya akal-akal, semuanya harta-harta yang dianya semua itu al-qiwam, alat untuk tegaknya kehidupan. Karena baru terjadi iman dan ibadah secara sempurna. Kalau manusia selamat, akalnya selamat, hartanya selamat. Karena ini, faharramallahu ta'ala qatlal mu'min wal mu'ahid, 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 wal mu'ahid, wal mu'ahidi bighairi haqqin. Maka mengharamkan oleh Allah Ta'ala akan membunuh orang beriman dan akan membunuh si mu'ahid. Mu'ahid kafir yang sudah membuat perjanjian dengan negara Islam. Zimmi. Maka mengharamkan oleh Allah Ta'ala akan membunuh orang beriman, akan membunuh si muwahhid dengan tanpa hak. Kenapa? Fa innal qatla ibtalul maqsudi biqat'il wujudi. Karena bahwa membunuh itu membatalkan tujuan dengan hilangnya wujud. Membunuh hilang wujud manusia. Kalau wujud nggak ada, siapa yang beriman, siapa yang beribadah. Ya. Jadi pertama, Allah mengharamkan membunuh. Summa yalihid darbu wal jarhu wa qat'ul atrafi. Kemudian mengiringi akannya membunuh oleh memukul, wal jarhu oleh melukai, wa qat'ul atraf dan oleh memotong anggota-anggota badan. Tadi di atas membunuh menghilangkan nyawa. Di bawahnya Allah juga mengharamkan memukul orang lain, melukai orang lain, memotong anggota badan orang lain. Kenapa? Fa innahu yufdi fa idza afadtum yufdi fa innahu yufdi ilal qatli, karena bahwa sungguhnya nya nya memukul, melukai, memotong anggota itu membawa ia kepada membunuh juga kan. Ya potong tangan orang, kaki orang, lama-lama mati. Wasyuri'a atau wasyara'a, wasyara'a, karena tadi harama ini syara'a aja. Wasyara'a qatlal kafiril muharibi, dan mensyariatkan oleh Allah akan membunuh kafir. Nah, wasyara'a, dan mensyariatkan oleh Allah qatlal kafir, akan membunuh si kafir al-muharibi, kafir yang memerangi orang Islam. Li'anna fi qatlihi raf'u dararin anil mu'minin. Karena dalam membunuhnya si kafir itu menghilangkan kemudaratan dari orang yang beriman. Kafir yang membunuh orang Islam kan boleh diperangi kan? Wa syara'a qatla zanil muhsan. Wa syara'a qatla zanil muhsan jadran an hadhil mafsadah. Dan mensyariatkan ianya Allah akan membunuh penzina yang muhsan karena untuk menghindari dari ini kerusakan. Ini tadi kan di atas
Baru selamat harus terjaga jiwa, dilarang membunuh, terjaga akal, nanti diharam minuman keras, terjaga kehormatan, terjaga nasab kan? Terjaga nasab, makanya Allah mencariatkan penzina yang sudah menikah dalam nikah yang sahih kemudian dia berzina itu harus dibunuh, dirajam maksudnya. Nah itu. Wa syara'a qatla dzanil muhsan jadran an hadhil mafsadah, dan mencariatkan oleh Allah akan membunuhnya penzina yang muhsan karena menghindari dari ini kerusakan. Wa syara'a qatlal qatili amdan bil qisasi zajran anil qatli, dan mencariatkan oleh Allah akan membunuhnya si pembunuh nisbah sengaja. Orang yang membunuh orang lain secara sengaja, Allah mencariatkan untuk membunuhnya. Bil qisasi, dibunuh dengan cara kisas. Kenapa? Zajran anil katli, karena menghindari dari membunuh. Karena orang kalau yakin dia, kalau dia membunuh dia akan dibunuh, insya Allah dia nggak akan berani membunuh kan? Itu maknanya. Maka mensyariatkan oleh Allah akan membunuhnya si pembunuh nisbah sengaja, dibunuh dengan kisas, zajran, untuk menghindari dari pembunuhan. Fakana fil qatli kisasan taqlilul qatli. Maka adalah dalam membunuh nisbah kisas itu taklilul qatli, itu mengurangi pembunuhan. Maka adalah dalam membunuh karena kisas itu taklilul qatli, mengurangi pembunuhan. Nah, jadi memang apa namanya? Itu membunuh kan kelihatan kejam, tapi tujuannya kan karena dia membunuh orang lain untuk mengurangi agar orang tidak semena-mena, tidak gampang membunuh orang lain, harus dibunuh. Nah, hukum yang adil kan? Eh, Wahwa makna qaulihi azza wa jalla. Wahwa, dan dianya. Dianya membunuh karena kisas itu mengurangi pembunuhan. Nah, dianya itu, itulah makna dari firman-Nya Allah azza wa jalla. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Bagi kamu dalam kisas itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang berakal. Mudah-mudahan kamu itu bertakwa, kan? Allah menyatakan bagimu dalam kisas itu ada kehidupan. Maknanya orang tidak akan mudah membunuh orang lain kalau dia tahu bahwa dia akan dibunuh. Wa harramal liwata li alla yaqa'al iktifa'u bihi fayaqta'un naslu, dan mengharamkan oleh Allah akan liwat. Nah, apa namanya bahasa sekarang, LGBT. Mengharamkan liannya Allah akan liwat. Kenapa? Li'alla yaka'al iktifa, supaya tidak terjadilah oleh mencukupi dengannya liwat. Bayak ta'un naslu, maka putuslah oleh keturunan. Kalau liwat enggak diharamkan, semua orang mencukupi laki-laki, cukup dengan laki-laki saja. Akhirnya enggak ada manusia pelanjut generasi kan? Hilang keturunan. Nah, siapa yang akan memakmurkan alam ini? Ya, maka mengharamkan oleh Allah akan liwat li alla yakal iktifa, supaya tidak terjadilah oleh mencukupi dengannya liwat. Fayak ta'un naslu, maka putuslah oleh keturunan. Fayakunu bihi raf'ul wujud, maka adalah dengan sebabnya liwat tadi itu hilangnya wujud. Nah, makanya LGBT diharamkan, itu berakibat hancurnya dunia, nggak ada manusia lagi. Wahwa qaribun min qat'il wujud. Ya, hilang wujud maknanya berkurangnya wujud manusia ya. Wahwa dianya rafa wujud, berkurangnya wujud, itu qaribun min qat'il maujud. Itu mendekati dari menghilangkan yang mau. Maknanya mirip-mirip membunuh juga. Nah, membunuh menghilangkan yang sudah ada. Tapi kalau liwat itu menghilangkan generasi yang akan ada. Nah itu. Artinya generasi mendatang nggak ada lagi. Nah, orang nggak punya istri ya. Jadi menghilangkan wujud yang akan datang itu mendekati dari menghilangkan wujud yang sudah ada. Sama seperti membunuh orang yang sudah ada. Wa harramaz zina li'alla takhtalital ansabu, dan mengharamkan oleh Allah akan zina supaya bahwa tidak bercampur baurlah oleh nasab-nasab. Campur baur nasab. Manusia nggak jelas siapa orang tuanya. Fayang qati'ut ta'arufu wat tanasuru wal waslatu wal mirasu. Maka, atau kita baca nasab ini. Maka bahwa, atau rafa juga boleh. Fayang qati'ut ta'aruf, maka hilanglah oleh saling kenal mengenal.
Watana suruh hilanglah oleh saling tolong menolong. Wal waslatu hilanglah silaturahmi. Wal mirasu hilanglah putuslah oleh waris mewarisi. Ini kan? Mengharamkan oleh Allah akan zina supaya tidak bercampur baurlah oleh nasab. Nggak jelas nasab. Kalau nasab nggak jelas, fayang tati'ut ta'aruf. Maka putuslah oleh saling kenal mengenal. Orang nggak tahu mana saudaranya. Watana suruh, putuslah oleh saling tolong menolong. Karena biasanya kalau sesama saudara kan kuat pertolongannya. Ini orang lain nih. Wal waslah, putuslah oleh hubungan silaturahmi. Wal miras, putuslah oleh saling mewarisi. Gak jelas keturunan. Ngeri. Watak surul ghiratu bainar rijal. Dan banyaklah oleh kecemburuan antara laki-laki kan. Nah, kalau semua berzina nanti ya ujung-ujungnya saling membunuh juga. Banyaklah oleh kecemburuan antara laki-laki, fayaqa'ul qatlu wal haraju. Maka terjadilah oleh pembunuhan wal haraj. Apa arti haraj? Ini luput mufradat. Haraj. Haraja. Haraj. Fitnah. Harajal qomu waqa'u fi fitnatin. Terjadi fitnah ya. Nah, maka terjadilah oleh pembunuhan wal haraju dan fitnah. Ya fitnah yang ujung-ujungnya terjadi pembunuhan juga. Masya Allah. Wa ammal amwalu faharramallahu tanawulaha bighairi haqqin maslahatan linnas. Adapun bermula harta-harta maka mengharamkan oleh Allah akan mengambilnya harta. Tanawula mengambil. Wa ammal amwalu adapun bermula harta-harta faharramallahu maka mengharamkan oleh Allah tanawulaha akan mengambilnya harta. Bighairi haqqin dengan tanpa hak. Kenapa Allah mengharamkan? Maslahatan linnas. Karena untuk kemaslahatan bagi manusia. Ya, ya Allah mengharamkan mengambil harta orang lain. Cuma proses mengambil harta orang lain kan macam-macam. Ada yang mencuri, ada yang merampok, ada yang macam-macam. Lakin ba'du suwari fiha a'dhamu min ba'din. Tetapi bermula sebahagian surah, sebahagian gambaran padanya, padanya harta, kembali ke amwal. Tetapi bermula sebahagian gambaran padanya harta itu lebih besar dari sebahagian. Yang berkenaan dengan harta ada yang lebih parah, ada yang agak kurang dikit kan. Maknanya ada yang hukumnya dibunuh kan perampok, ada yang hukumnya potong tangan nanti beda-beda tergantung kelasnya. Fa inna ma dhahara minha amkana tadarukuh waqtidauhu bis sultani au bil yadi. Fa inna ma bahwa sungguh maka bahwa sungguh sesuatu yang tampak ianya sesuatu darinya harta itu amkana mungkinlah oleh menggantikannya ma waqtidauhu dan mungkinlah oleh menghukumnya ma bis sultani dengan sultan atau dengan tangan. Maknanya, Allah tadi mengharamkan mengambil harta orang lain tanpa hak. Tapi proses mengambil harta orang lain itu banyak gambarannya. Ada yang lebih besar, ada yang ringan. Pak Indama, maka bahwa sungguh sesuatu yang zahir ia darinya harta. Itu mungkinlah oleh menggantinya mah dan menghukumnya mah kepada sultan dan atau dengan tangan. Jadi kalau pengambilan harta secara terang-terangan diambil di depan kita kan mungkin kita jaga atau mungkin kita adukan ke hakim bahwa dia telah mengambil harta kita. Jadi ada kemungkinan bisa dibalik. Warubama amkanat taharrudu minhu bi ayyah fadal insanu malahu. Dan kadang-kadang mungkinlah oleh menjaga dari nyama yang terjadi secara zahir. Dan kadang-kadang mungkinlah oleh menjaga dari nyama bi ayyah fadal insan dengan bahwa menjaga oleh manusia akan hartanya. Kalau pengambilan harta secara zahir itu mudah diatasi lah. Ya, mudah diatasi. Wa am fa amma ma kana bi ikhtifa'in au tasallutin fa huwa a'dhamu. Adapun bermulama yang ada ianya mah dengan sembunyi-sembunyi au tasallutin atau dengan dikuasai semacam pemaksaan. Tasallut itu dikuasai di bawah ancaman, dia bawa parang, bawa senjata kan. Nah, adapun mah yang ada ianya mah dengan tersembunyi, harta kita dicuri.
Au tasalutin atau dengan dikuasai. Bahwa maka dianya mah itu a'zamu, itu lebih besar lagi hukumannya. Kasirkah seperti mencuri. Pencurian. Kita mau ngadu kemana nggak tahu pencurinya. Fa innahu ya'surut taharutu minha. Maka bahwa sungguhnya mah itu sukarlah oleh menjaga darinya sirkah. Seperti pencuri, kabar sungguh hal dan syai'an itu sukarlah oleh menjaga darinya mencuri. Susah untuk menjaga dari harta dicuri. Wala tu'rafu dan tidak diketahui akan dianya pencurian. Fala yumkin istifa'uha maka tidak mungkinlah oleh mencari baliknya pencurian tadi. Fala yumkin istifa'uha maka tidak mungkinlah oleh mengambil balik ya karena dicuri. Makanya mencuri itu Allah haramkan dan hukumannya juga berat. Masya Allah, udah sejam. Manyan pengambilan harta. Simak dari awal, ya. Anak puma loh. Ya, ini buat tengku apa ini namanya? Buat tengkuma. Tengku apa ini namanya? Nggak kelihatan. Tengku nanyef apa nih? Nggak kelihatan. Nyalo baca karo nama apa? Fa innama dhahara minha. Faharramallahu tanawulaha. Fa ammal amwalu adapun bermula harta, maka mengharamkan oleh Allah akan mengambilnya harta dengan tanpa hak. Kenapa Allah haramkan? Maslahatan linnas. Karena menjaga kemaslahatan bagi manusia. Lakin ba'du suwari fiha, tetapi bermula sebahagian surah padanya harta. Itu a'zamu min ba'din, itu lebih besar dari sebahagian. Fa'in nama, ya nyoma aja. Karena bahwa sungguhnya ma yang zahir ya nyama darinya harta. Sesuatu yang berkaitan dengan harta yang zahir kasusnya. Sesuatu yang berkaitan dengan harta tapi zahir seperti diambil harta kita terang-terangan. Maka sesungguhnya sesuatu yang zahir ya sesuatu darinya harta itu mungkinlah oleh menggantinya sesuatu. Waktu dan menghukumnya sesuatu dengan sultan atau dengan tangan. Warubama amkanat taharudu minhu dan kadang-kadang mungkinlah oleh menjaga darinya sesuatu yang berkaitan dengan harta yang terjadi secara terang-terangan. Bi ayyah fadal insanu malahu dengan bahwa menjaga oleh si insan akan hartanya. Fa amma makana biikhtifa'id. Adapun sesuatu yang berkaitan dengan harta yang ada ia dengan cara sembunyi-sembunyi au tasalutin atau dengan dikuasai bahwa maka sesuatu yang terjadi pada harta dengan cara sembunyi-sembunyi itu a'zamu itu lebih besar. Mana contohnya kasir kati seperti mencuri. Fa innahu maka wa sungguhnya ma lagi seperti mencuri maksudnya. Itu ya surut taharudhu minha itu sukarlah oleh menjaga darinya mencuri. Wala tu'rafu dan tidak diketahui akan dianya pencurian. Wala fala yumkinu istifa'uha. Maka tidak mungkinlah oleh mengambilnya atau maka tidak mungkinlah oleh mendapatkan hak darinya pencurian tadi. Susah untuk kita cari balik kalau harta sudah dicuri karena pencurinya nggak ketahuan. Wa aklu ma lil yatimi idza akalahu bayali alaihi kadzalik dan bermula memakan harta anak yatim itu apabila memakan akannya harta oleh orang yang mengurusi ia di atasnya harta itu seperti demikian juga. Misalkan yang memakan harta anak yatim orang yang mengurusnya kan nggak ketahuan juga, nggak ketahuan, rumit juga urusannya.
Wa itlaful mali bi syahadatid duri wa aklul mali bil yaminil kadzibati indal hakimi wa akli riba wal qimari qaribun min hada. Dan bermula merusak harta dengan kesaksian palsu dan bermula memakan harta dengan sumpah palsu. Dengan sumpah palsu di sisi hakim dan bermula makan riba dan berjudi itu qaribun. Itu juga mendekati dari ini. Artinya ini masuk tersembunyi, susah dilacak kan? Nah, karena orang berbohong untuk mengambil harta misalnya. Fa'innahu aklu mali muslimin bihujjatin batilah. Maka bahwa sungguhnya judi tadi atau bahwa sungguhnya makan harta dengan sumpah palsu semuanya itu aklu mali muslim itu memakan harta si muslim bihujjatin batilah dengan hujjah yang batil la yumkinu ma'ahal istifa'u yang tidak mungkin bersamanya hujjah oleh mengambil balik. Summa yalihil ghasabu wal khiyanatu fil wadi'ati. Kemudian mengiringi akannya ini yang kedua tadi ya, yang berkaitan dengan harta yang diambil secara sembunyi-sembunyi. Kemudian mengiringi akan ini oleh ghasab, merampok, wal khiyanatu dan oleh berkhianat dalam titipan. Wanah widzalik dan seumpama demikian. Nah, ini baru titik. Wa ammal a'radu faharramal khawda atau fahurrimal khawdu fiha li'alla yu'addiya ila taqatu'i wat tadaburi. Adapun bermula a'rad, kehormatan-kehormatan, maka diharamkan akan menyelam dalamnya kehormatan li'alla yu'addi supaya tidak membawaki ia ila taqatu'i kepada putus hubungan wat tadaburi dan saling saling membelakangi ya, saling tadabur, saling membelakangi atau saling bermusuhan. Warubama ada ilal qadli dan kadang-kadang menyebabkan ianya menyelam dalam kehormatan orang lain. Maksudnya seperti ngomongin orang, gosip kan, nuduh orang. Adapun bermula kehormatan-kehormatan maka diharamkan akan menyelam dalamnya kehormatan li alla yu'addiya supaya tidak menyebabkan ia kepada putus hubungan tadaburi saling saling bermusuhan warubama adda ilal qatli dan kadang-kadang menyebabkan ia kepada pembunuhan juga wahurrima syarbu kulli muskirin dan diharamkan akan meminum setiap yang memabukkan. Kenapa? Fa inna fihi ifsadul akli. Karena bahwa sungguh dalamnya minum yang memabukkan itu bisa merusak akal. Wahwa syartun litakalif. Padahal dianya akal itu menjadi syarat bagi segala taklif-taklif. Kalau nggak ada akal, nggak ada taklif. Bahkan yang nggak punya akal, nggak berkewajiban beragama. Ya. Sering kita dengar la akla apa la dina liman la akla lahu. Maka apapun yang bisa merusak akal berarti agama melarangnya. Fasora kakat'il wujudi fi waktis sukri. Maka jadi ia merusak akal tadi ya. Itu seperti memotong wujud pada waktu mabuk. Ketika orang mabuk itu kan kayak nggak ada nilainya. Kayak orang yang nggak ada. Fahadihi maratibul kabairi. Maka bermula ini yang sudah dijelaskan dari awal itulah maratibul kabair itu tingkatan-tingkatan dosa besar. Wa kulluha dulmun. Seluruhnya ini itu namanya zalim. Kita titik dikit lagi di paling bawah ini. Walihada karena ini Nabi berkata tadi. Nah, karena ini Nabi berkata tadi dalam hadis kudusi. Fala tadzalamu bitasydidi. Maka Nabi berkata, fala tadzalamu. Janganlah kamu saling mendolimi dengan tasydid.
Kalau kita baca tadzalamu berarti asalnya fala tatadzalamu, tatadzalamu kan. Kemudian faif ta'ala kan. Ta-nya dirubah jadi dhat ini kemudian diidghamkan fala tadzalamu bitasydid wal ashharu wal ashharu takhfifu. Dan yang paling masyhur itu takhfif nggak pakai tasydid. Jadi kita baca fala tudzalimu. Oi, maknanya apa? Maknanya sama. La yadlimu ba'dukum ba'da. Jangan la yadlim ba'dukum ba'da. Janganlah mendalimi oleh sebahagian kamu akan sebahagian yang lain. Kenapa jangan mendalimi? Fa innahu la budda min iktisasihi ta'ala lil madlum min dalimihi. Karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak dari mengambil kisasnya Allah Ta'ala bagi orang yang dizalimi dari orang yang mendalimi. Maka janganlah mendolimi oleh sebahagian. Kamu akan sebahagian karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu tidak boleh tidak dari mengambil kisahnya Allah Ta'ala bagi si mazlum. Karena di akhirat, kalau enggak di dunia, di akhirat, Allah akan mengambil kisah dari orang yang mendalimi orang zalim. Dari orang yang mendalimi untuk orang yang terzalimi. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji. Ada komentar yang perlu kita baca? Nah, yang di Zoom sudah selesai Ustaz ya. Ustaz Jumali, Ustaz Ahmad, Ustaz Said. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah besok panjang umur insya Allah kita lanjutkan kembali. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin.